Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini berada tepat di lintas garis khatulistiwa, ditandai dengan dibangunnya Tugu Khatulistiwa yang Anda lihat saat ini. Tugu ini menjadi salah satu ikon wisata di kota Pontianak. Tugu Khatulistiwa sebagai tonggak garis ekuator yang dibangun pada tahun 1928 oleh seorang ahli geografi yang berasal dari Belanda. Dalam setahun terdapat dua waktu, yaitu pada tanggal 21 hingga tanggal 23 Maret dan tanggal 21 hingga tanggal 23 September. Matahari siang akan berada tepat di atas kepala Anda, sehingga membuat tubuh dan benda di sekitarnya tidak memiliki bayangan atau biasa disebut dengan titik kulminasi. Selain Tugu Khatulistiwa, ikon Pontianak lainnya adalah Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini membelah kota Pontianak. Sampan atau feri atau yang biasa disebut pelampung oleh masyarakat sekitar Pontianak. Ini adalah Istana Qadariyah. Istana ini merupakan salah satu ikon wisata yang ada di Pontianak. Bukti bahwa dahulu Pontianak berbentuk kesultanan adalah adanya Istana Qadariyah yang terletak di Kampung Bugis, Pontianak Timur. Istana ini sampai sekarang masih dijaga keberadaannya. Salah satu kesenian yang menjadi ciri khas Pontianak adalah Hadrah Al-Banjari. Seni hadrah merupakan salah satu kesenian tradisi di kalangan umat Islam. Al-Banjari itu terdiri daripada tentang masalah selawat pada Rasulullah SAW yang berisikan doa-doa dan juga sering diadakan pada hari raya besar Islam seperti Isya Mi'raj, Maulid, dan juga yang lainnya lah. Kalau untuk motivasi kami sebagai orang tua, yaitu mengenalkan Islam daripada jauh, itu mengenal Rasulullah daripada jauh lebih dalam lagi. Sedangkan selawat ini adalah penting bagi kita. Jangankan kita manusia, Allah aja bersalawat pada Nabi. Kalau kita, kapan lagi kita mau bersalawat? Harapannya itu menjadikan pemuda-pemuda ini menjadi pemuda Islam. Jadi mengenal Islam lebih jauh lagi, dan jangan sampai pemuda-pemuda yang sekarang ini terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan bebas. Sekarang kita banyak pergaulan bebas, jadi dengan berselawat inilah kita menghindari pergaulan-pergaulan itu seperti narkoba, minuman keras. Itu yang saya harapkan. Nama saya Kasful Asrar, usia saya 18 tahun, saya adalah anak tunggal, dan saya sebagai pelajar yang sedang duduk di bangku Madrasah Aliyah Negeri di kota Pontianak. Iya, Abid. Saya ingin bertanya. Ini
Saya termotivasi oleh almarhum abah saya. Pada saat saya sekitar umur 7 tahun atau 6 tahunan, saya pernah dibawa ke suatu majelis, sehingga saya pun tertarik dengan hadrah ini dan memotivasi saya untuk mengikuti hadrah tersebut. Namun pada saat saya berusia yang sangat, kata orang, masih anak-anak, saya masih bingung bagaimana cara mengikuti majelis tersebut. Namun pada akhirnya paman saya pun yang melanjutkan setelah almarhum abah saya pergi, dan saya pun mengikuti paman saya yang mengikuti majelis tersebut, dan saya pun belajar perlahan demi perlahan sehingga saya mulai sedikit demi sedikit pun sedikit pandai untuk bermain hadrah. Dan pada akhirnya lama-kelamaan saya pun mahir. Hadrah terdiri dari 2 pukulan yang biasa kami sebut dengan anak 1, anak 2, yaitu yang berfungsi yaitu saling mengisi satu dengan yang lain. Dan pukulan tersebut biasa dimainkan dengan jumlah 4 orang. Dalam 4 orang tersebut mempunyai 1 pukulan yang sama, dan pukulan tersebut yaitu saling berkait-kait dengan anak 1 dengan anak 2, sehingga mempunyai bunyi yang sangat nyaman untuk didengar. Bagaimana cara memainkan rabana tersebut? Memainkan rabana ini tidaklah mudah, namun cuman hanya bisa membedakan bagaimana bunyi dum dan bagaimana bunyi ta. Dan pada saat kita sudah mulai bisa mahir membedakan dum dan ta, kita akan terbiasa dan akan mudah memahami pukulan hadrah tersebut, sehingga pada saat memasukkan lirik lagu ke rabana ini, itu bagi saya itu adalah sangatlah mudah. Darbuka yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengisi kekosongan pada saat bermain rabana. Dan cara bermain alat ini yaitu dengan menggunakan dua tangan, yang digunakan menggunakan jari-jari tangan yang biasa, dan darbuka tersebut memiliki suara yang berbeda dengan musik yang lainnya. Alat ini dinamakan dengan bass. Bass ini yaitu berfungsi sebagai mengisi suara-suara yang rendah seperti rabana. Yaitu bass ini memiliki suara yang cukup besar dan cukup dalam, sehingga memiliki suara yang sangat menonjol, menampakkan bahwa alat inilah yang memiliki suara yang paling besar. Dan yang ini adalah salah satu, yaitu yang biasa saya sebut dengan tom, yaitu salah satu fungsi alat ini yaitu menemani atau saling mengisi bunyi bass ini. Lagu yang wajib biasa diambil pada saat pembacaan Simtuduror atau Maulud, yaitu adalah lagu Assalamualaikum, dan yang dilanjutkan dengan Isfa'lana atau Ya Rasulullah. Dan untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut yaitu dengan mengisi lagu-lagu yang telah dicari oleh tim hadrah kami untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan biasanya yaitu yang biasa dibawakan selanjutnya yaitu adalah Syaraqal atau Mahalul Qiyam yang didapat dalam kitab Al-Barzanji dan Simtuduror. Tim hadrah kami sudah pergi ke Sungai Arus Deras, ke Tanggol, Sungai Rengas, bahkan setiap rutin malam Jumat kami ke Selat Panjang. Dan kami pernah mengikuti festival yaitu yang diadakan di Jeruju di Gang Tri Putri. Dan yang pernah kami ikuti juga yaitu di festival di Kota Baru atau
Pak Benceng di Pondok Matla. Nanya itu. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad minal kudusi sara la ilaha summa dana fatadalla fahuwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna Tahal Mukhtar Hayyul Hayy